Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat sehingga siap untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, di pembelajaran yang 1. Kemarin kalian sudah menyelesaikan ulangan di subtema 3. Sekarang kita mulai pembelajaran di subtema 4. Hari ini nanti kita akan belajar mempraktekkan cara duduk yang benar saat akan membaca, menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarga, dan menggunakan bahan alam untuk membuat kartu kata. Kesukaan membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Nah, Siti dan Lani memberi contoh kalian untuk selalu suka membaca. Nah, membaca apapun. Di rumah ada buku dibaca, ada majalah boleh dibaca, apapun boleh dibaca di rumah untuk melatih kemampuan membaca kalian supaya lebih lancar dalam membaca. Kalau di sekolah itu ada satu tempat yang khusus digunakan untuk membaca buku-buku. Namanya adalah perpustakaan. Di sana ada banyak buku untuk kalian baca. Nanti kalau kalian di sekolah bisa membaca di perpustakaan. Kalau di rumah, kalian tetap membaca di tempat belajar ya, supaya buku-buku tidak berserakan di mana-mana dan tersusun dengan rapi. Nah, membaca sangat penting, makanya kalian harus belajar memperlancar membaca kalian. Setiap hari kalian harus belajar membaca. Setiap hari ya, supaya membacanya lebih lancar. Lalu yang tidak kalah penting pada saat membaca adalah posisi duduk saat membaca. Nah, Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Nah, ini yang dicontohkan oleh Udin adalah posisi duduk yang benar saat membaca. Buku diletakkan di meja. Posisi duduknya badan tegak. Nah, membacanya benar, badan tegak, duduk di kursi. Lalu jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Nah, supaya apa? Supaya tulisan terlihat dan tidak membuat mata sakit. Itu ya. Posisi duduk tegak, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Itu adalah posisi saat membaca yang benar. Lalu kalau kalian di rumah, kalian bisa melakukan kegiatan membaca ini bersama keluarga supaya tidak terasa membosankan. Kalian ajak orang tua kalian, ayah, ibu atau saudara untuk membaca bersama. Nah, di sini keluarga Lani. Ayah Lani gemar membaca, tapi yang dibaca adalah koran. Nah, Ayah Lani gemar membaca koran. Lalu Ibu Lani gemar membaca majalah. Nah, Ibu sukanya membaca majalah. Kalau Lani gemar membaca buku, bisa buku pelajaran atau buku cerita. Bagaimana dengan kalian? Nah, masing-masing anggota keluarga mempunyai kegemaran membaca. Nah, coba nanti kalian cari tahu apa bacaan yang disukai keluargamu, bacaan kegemaran keluargamu. Ayahmu senang membaca apa? Ibumu suka membaca apa? Terus kakak atau adikmu gemar membaca apa? Coba nanti kalian cari tahu ya. Kerajinan dari bahan alam. Nah, Pak Guru mempunyai
contoh-contoh bahan alam untuk membuat kerajinan. Bahan-bahan alam ya kita dapatkan dari alam ya, dari tumbuh-tumbuhan atau dari makhluk hidup yang lain. Bisa dari tumbuhan yang antara lain biji-bijian. Nah, biji-bijian ini bisa nanti kita gunakan untuk bahan membuat kerajinan. Lalu ada daun-daun kering. Kemarin Pak Guru lihat kalian juga sudah membuat kerajinan menggunakan daun-daun kering. Nah, itu adalah bahan dari alam. Lalu ada bunga kering. Nah, itu juga bahan dari alam. Bisa digunakan untuk kerajinan. Mengapa harus yang kering? Karena nanti pada saat membuat kerajinan tidak akan busuk lagi. Nah, ini karena ini sudah kering, jadi nanti tidak akan membusuk di kertas atau di media yang ditempelkan. Itu ya. Lalu bagaimana contohnya kerajinan dari bahan alam? Nah, di sini dicontohkan oleh Siti. Siti akan membuat kartu kata. Nah, kartu kata dihias dengan bahan alam yaitu daun kering. Hasilnya akan lebih indah. Nah, kartu kata itu bagaimana? Kita membuat sebuah kartu. Kalian tahu kartu? Ya, seperti kertas yang berukuran kecil, kotak. Nah, seperti ini. Nah, sebuah kartu, akan tapi di dalam kartu itu diberi sebuah kata. Misalnya kata nama di sini. SITI. Nah, ditulisin nama, diberi warna. Nah, ini adalah kartu kata. Lalu biar lebih indah, kartu kata ini diberi hiasan. Sama Siti diberi hiasan daun kering dan bunga kering. Bahkan dikasih fotonya Siti sehingga tampak lebih indah. Seperti itu. Nah, kalian nanti coba membuat kartu kata seperti ini. Kalian pakai hiasan dari bahan alam. Tadi sudah disebutkan Pak Guru, bahan alam antara lain boleh pakai biji-bijian, boleh pakai daun kering, pakai bunga kering, atau yang lain dari bahan alam. Itu ya. Kalian nanti bisa mengkreasikan kartu kalian sendiri menurut kreasi kalian, keindahan kalian bagaimana. Nah, tugasnya adalah kalian nanti Pak Guru harapkan membaca kata-kata dengan memperhatikan posisi duduk. Jadi Pak Guru akan siapkan kata-kata yang akan kalian baca. Nanti kalian baca dengan memperhatikan posisi duduk, dengan posisi duduk yang benar membacanya. Nah, ya. Lalu yang kedua, kalian buat kartu kata seperti yang dicontohkan Siti. Nah, kata-kata yang kalian baca nanti adalah seperti ini. Baca kata-kata berikut dengan nyaring. Nah, ada BUKU. Apa? Buku. KAKI. Kaki. Nah, kalian baca dengan nyaring. Dengan nyaring suaranya terdengar sehingga nanti pada saat Pak Guru mau menilai, bisa mendengar suara kalian. Itu ya. Boleh dikirim menggunakan video atau rekaman suara. Tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi duduk yang benar juga. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semangat belajar semuanya.